kita dari Otimo buat ngisi kegiatan Jumat siang kita hari ini. Gitu. Kita mau ngapain hari ini, Jen? Wah, kalau ngapainnya kayaknya kita tahan dulu gitu ya, Oke. ngapainnya gitu. Agenda kita pertama sebelum kegiatan selanjutnya nih ada apa nih Kak Giovanna? Kan acara kan ya, tapi kan nggak afdol gitu. Kalau sekolah kita nggak ada acara tapi nggak doa dulu gitu. Jadi kita mau minta tolong, kita udah ada kemarin ngekontak anak OSIS divisi keimanan dan karakter, ada Jefferson buat mimpin doa kita pembukaan acara hari ini. Boleh di spotlight Jefferson? Ada nggak ya? Hai Jefferson. Halo, Oke. Bisa dipimpin doa pembukaannya oleh Jefferson hari ini teman-teman. Jenny juga. oke. Marilah kita ambil sikap doa yang bagus. Marilah suster, Bapak Ibu guru, serta teman-teman sekalian, sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Maha Pelindung, Maha Penyayang, terima kasih Engkau telah membimbing kami selama pembelajaran pada hari ini. Sekarang kami ingin memperhatikan demo cooking class. Kiranya Engkau selalu mendampingi kami, dan semoga demo cooking class pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dan seturut dengan rencanamu. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Hendrikus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you buat Jefferson udah mimpin doa kita hari ini. Sama-sama. Oke, Jen. Terus kita mau bahas apa ini awal-awal ini? Kita mau bahas apa ya ini ya? Kayaknya tadi itu waktu kita pertama dengerin Kak Giovanna share sound gitu ya. Kayaknya banyak lagu Korea-Koreanya gitu ya. Berarti hari ini bau-baunya bau-bau Korea ini. Bau-bau Korea gitu ya. Apa nih bau-bau Korea nih? Bau-bau apa gitu ya? Bau-bau opa-opa ganteng gitu ya. Aduh, sulit. Suka banget ini teman-teman yang suka banget. Wah, gitu. Nah, tadi kayaknya teman-teman juga udah ngeliat gitu. Kita pasang background ada tulisannya Otimo. Kayaknya teman-teman udah tahu Otimo nih apa gitu ya, Kak Giovanna ya. Nggak asing gitu ya udahan Otimo. Oke. Sebelum kita ke acaranya kayaknya nggak afdol kok kita nggak kenalin Otimo dulu deh kayaknya, Jen. Oke, kita kenalin Otimo dulu aja gimana? Boleh Kak Giovanna, silakan. Ada profile. Nah, oke. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang. Oke. Kita lagi bicara dengan siapa? Chef Cindy, benar? Iya, benar. Oke, teman-teman kenalin, ini Chef Cindy. Ini adalah salah satu chef dari Otimo yang hari ini khususnya bakal nemenin kita buat cooking demo hari ini. Kira-kira chef, sebelum kita tanya ke chefnya, kira-kira hari ini chef mau bikin apa? Boleh nggak kita kasih bocoran sedikit gitu? Buat hari ini kita mau bikin salah satu makanan khas dari Korea. Bisa dibilang ini nasi campurnya Korea ya. Namanya bibimbap. Untuk lebih lanjutnya nanti saya jelasin di demo masaknya. Oke. Kita tanya ke bagiannya Chef Cindy deh. Kita belum ke masakannya ya, Chef. Chef Cindy, ini
boleh nggak tahu background dari Chef Cindy ini gimana gitu, sekolahnya dulu di mana, atau ada internship magang di mana, pengalaman-pengalamannya deh Chef. Untuk sekolahnya sendiri, dulu sih sekolahnya di Otimo, jadi saya alumni Otimo, terus sempat magang juga di Fasa Hotel, terus langsung lanjut kerja di Fasa, kemudian habis dari Fasa, saya lanjut kerja di 4 Point by Sheraton yang di PTC Surabaya Barat, baru terus sekarang saya kerja di Otimo, gitu. Oke. Keren ya. Teman-teman, keren kan? Berarti kita udah tahu bahwa lulusan Otimo itu bisa jadi chef. Chef Iya, berasal dari chef balik ke sekolah asal dari Otimo gitu, bisa demo-demo di sekolah-sekolah gitu teman-teman. Jenny, mau ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum chefnya cooking demo ini? Bakal asik karena kalau ini cooking demonya. Yes, benar banget. Karena tadi Jenny, saya ngeliat juga kan kayak, wah masaknya bibimbap gitu ya, kan Korea banget gitu udaan. Kayaknya banyak teman-teman juga yang pengen tahu gitu rasanya bibimbap tuh gimana sih, masaknya bibimbap tuh gimana caranya gitu kan ya Kak Jovana ya. Betul, Penasaran gitu bahannya apa aja gitu kan ya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa nyoba recreate di rumah gitu, recreate bibimbap atau yang tadi sama Chef Cindy dibilang nasi campurnya Korea gitu ya. iya benar. Oke, mungkin Chef Cindy udah siap buat cooking demonya. Sebelum cooking demonya, mungkin saya puterin video tentang Otimo dulu ya. Oh, boleh. Oke, teman-teman, kita lihat profil dari Otimo dulu sebelum kita next ke cooking demo dari Chef Cindy. Sorry, sebelumnya ini videonya udah terlihat belum di Belum nih, layarnya kalian? baru background. Oh, oke. Sebentar ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lihat ke profil Otimo-nya, mungkin Chef boleh tahu nggak selama di Otimo ini belajarnya berapa lama gitu buat lulus sampai bisa magang, terus ya kita bahas sampai magangnya dulu deh. Kalau Otimo sendiri tuh kita punya 3 program. Ada yang gourmet itu cuma 1 tahun aja, terus ada yang D3 sama bisa lanjut ke S1. Untuk yang gourmet tuh 1 tahun kalian bisa pilih mau ngambil kulineri doang atau yang baking pastry. Tapi kalau misalnya yang D3 itu tahun pertama nanti kalian bakal belajar tentang kulineri, tahun keduanya baking pastry, tahun ketiganya minuman mau magang. Untuk S1-nya sendiri nanti bisa lanjut ke ada teknik pangan. Nggak harus kok kita tahu dasar-dasarnya kan ya Chef. Kalau misalnya ada teman-teman nih dari Hendrikus yang nggak bisa sama sekali clueless ini tentang perdapuran gitu, bisa nggak Chef kalau mau masuk ke Otimo? Bisa kok. Dulu saya juga nol, nggak ada ilmu apapun tentang masak. Baru masuk sini baru diajarin. Soalnya benar-benar diajarin dari cara ngasah pisaunya, terus cara potong sayur, buah, semuanya diajarin dari awal. Oke, thank you Chef buat penjelasannya. Jadi teman-teman kalau yang memang pengen masak tapi kayaknya aduh sama sekali nggak tahu gitu tentang perdapuran, pisau aja cuma bisa 1, bawang mau ngupas bawang merah nggak bisa, boleh deh ini masuk ke Otimo teman-teman. Gimana Chef, udah bisa videonya? Udah muncul belum videonya? Udah kelihatan. Oke.
Oke, itu teman-teman profil singkat dari Otimo Internasional. Gitu kayaknya udah kelihatan dari videonya asik banget, masak, entah itu dari dessert, terus makanan-makanan berat juga ya kan Chef. Dari kita juga bakal Benar. diajarin dari awal kan. Kalau Iya, masak sama itu, nanti juga dapat minuman. Jadi kalian bisa bikin minuman juga di sini. berarti nggak cuma makanan teman-teman. Jadi kalau kalian mau belajar tentang minuman-minuman juga bisa di Otimo. Oke Chef, bisa dimulai buat kita buat cooking demonya. Iya, bisa. Oke. Open. Oke, jadi hari ini untuk kita akan bikin bibimbap. Untuk bahan-bahannya sendiri, itu yang paling penting ada nasi putihnya, ada telur, daging, sama sayur-sayuran. Untuk sayur-sayurannya yang saya pakai hari ini, ada wortel, terus ada kecambah, ada bayam juga, sama ada jamur. Kalau misalnya kalian ada kimchi di rumah, juga bisa kalian tambahin, tapi ini optional ya, cuma buat side dish aja, nggak harus. Terus ada rumput laut juga. Untuk seasoningnya sendiri, hari ini saya pakai garam sama black pepper, terus ada gula, ada kacang wijen tapi yang udah disangrai, sama ada mirin dan sake, terus ada sesame oil, kecap asin, udah. Untuk bumbunya itu aja sih, cukup simple. Terus untuk yang step pertama, yang perlu kita lakuin, kita harus marinasi dagingnya. Untuk daging yang saya pakai hari ini US short blade, dia bagian perut sapi. Untuk bumbu-bumbu yang saya pakai untuk marinasi dagingnya, nanti akan saya pakai soy sauce, sesame oil, sama merica atau black pepper. Kalau misalnya kalian mau tambahin garam juga nggak apa-apa, cuma
soy sauce-nya nanti jangan terlalu banyak supaya nggak terlalu asin ya. Ini untuk takaran dagingnya saya pakai 250 gram. Untuk soy sauce-nya kalian bisa kira-kira atau kalau misalnya mau ditakar boleh pakai kurang lebih 1-2 sendok makan. Terus saya pakai minyak wijen. Sama sedikit black pepper. Ini kita campur. Kita aduk sampai benar-benar rata semua. Terus kita bisa diemin ini 10-15 menit. Tapi kalau misalnya kalian punya waktu lebih, bisa dimarinasi sampai 30 menit supaya bumbunya benar-benar meresap di dagingnya ya. Ini kita sisihin dulu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian sayur-sayurannya. Untuk sayur-sayurannya sendiri, kalian terserah mau bikin yang versi sehat atau yang versi biasa aja orang normal. Kalau misalnya kalian mau versi yang sehat, sayurannya semuanya bisa direbus, tapi kalau misalnya kalian lagi nggak makan sehat, kalian bisa disaute pakai minyak. Yang pertama kita butuh rebus wortel sama kecambahnya. Kalau misalnya mau disaute boleh, tapi untuk wortelnya kalau potongannya kalian agak sedikit lebih besar, itu bisa kalian blend dulu. Jadi di air mendidih kalian masukin 5-10 detik, terus kalian keluarin, baru nanti kalian oseng-oseng pakai minyak, kasih seasoningnya cuma garam sama lada hitam aja. Terus kecambahnya juga sama, kalau misalnya kalian mau saute, nggak perlu di blend sih nggak apa-apa, tapi nanti waktu ngesautenya ditambahin sedikit air. Cuma yang hari ini untuk kecambah sama wortelnya mau saya rebus di air yang akan saya kasih garam, jadi supaya ada rasanya, supaya nggak hambar. Kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung tanya ya. Nggak harus nunggu sesi pertanyaan dibuka, boleh tanya sekarang, tanya nanti di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Untuk potongan wortelnya sendiri, dipotongnya panjang-panjang, tipis-tipis. Sambil nunggu airnya mendidih, saya mau cincang bawang putih untuk nanti ngesaute masak dagingnya sama masak bayamnya. Nah, ini Chef Cindy, sambil Chef lagi masak kan ini ya? Iya. Ada teman-teman yang nggak tahu nih, di saute, oke. Kecambahnya, terus apa itu, jamur ya kalau nggak salah? Ada jamur, ada wortel juga. Kan itu bakal disaute. Disaute itu diapain sih, Chef? Disaute itu dimasak di atas pan menggunakan minyak. Jadi kayak dioseng-oseng gitu. Buat yang tadi tanya, disaute itu diapain? Nah, Chef ini juga udah bilang kalau ada yang mau tanya boleh chat langsung di chat box, mau private ke aku juga boleh, atau di everyone juga bisa teman-teman. Mungkin ada yang penasaran tadi apa aja, terus ada yang nggak ngerti bahasanya atau gimana.
kan bisa jadi pengetahuan dasar juga buat teman-teman, siapa tahu juga mau masuk Otimo. Benar, kata Serpan juga bisa dibaca itu. Boleh on mic juga kalau yang mau tanya ke Chef Cindy. Oh, ini juga Chef ada yang tanya, marinasi adalah, apa tuh Chef? Di marinasi itu diapain sih tadi dagingnya? Lucu loh teman-teman ini. Di marinasi itu jadi kita tuh bumbuin dagingnya, terus marinasinya sendiri tuh kita tunggu beberapa menit supaya bumbunya itu benar-benar meresap masuk ke dalam dagingnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya dimasak, rasanya tuh nggak cuma di bagian luar daging, tapi udah masuk sampai ke dalam-dalamnya. Nah, itu teman-teman tadi ada yang tanya, bukan teman-teman deh ini. Tadi Ya, Bapak bahasa Guru Jawanya yang tanya. diungkep gitu. Nah, itu bahasa Surabayanya diungkep. Ya, diungkep. Kalau kita biasanya bikin ayam goreng gitu, bumbu-bumbunya dibiarin. Nah, itu di Nah, ya benar. Untuk jamurnya yang saya tulis di resep itu shiitake mushroom, cuma kemarin shiitake mushroomnya lagi kosong, jadi hari ini saya ganti pakai shimeji. Tapi kalau misalnya kalian mau tetap pakai shiitake mushroom juga nggak apa-apa sih, sama aja nggak ada bedanya. Cuma mungkin beda di tekstur ya. Nah, ini Chef Cindy ada yang tanya juga ini kenapa alasannya apa sih buat cooking demo hari ini? Pertama kali kan ini juga pertemuan pertama gitu. Kenapa pilih bibimbap hari ini? Pilih bibimbap soalnya ini kan masih pertama kali ya, supaya nggak terlalu shock. Karena bibimbap sendiri sebenarnya itu terlihat simple, cuma memang bikinnya agak rumit satu persatu. Jadi Bahannya supaya juga banyak gitu ya Chef soalnya. iya, tapi sebenarnya sih simple banget ini. Jadi supaya kalian semua bisa bikin juga di rumah. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi gitu ke chefnya. Ini airnya udah mendidih, bisa langsung kalian masukin wortelnya. Nah, kalau misalnya kalian suka wortel yang masih crunchy atau yang setengah matang, ini bisa di blend 10-20 detik aja cukup. Tapi kalau misalnya kalian suka wortel yang lembek, yang benar-benar matang, ditunggu agak lama ya. Terus kalian juga harus siapin air dingin. Jadi setelah kita blend di sini, nanti langsung di shock di air dingin supaya dia nggak overcook. Ada yang tanya nih chef, untuk mungkin kayak wortelnya gitu habis direbus harus ditaruh di air es kan supaya nggak overcook gitu, supaya kematangannya kan selesai gitu kan ya. Bener nggak sih? Iya, benar. Itu cara satu-satunya cuma pakai air es ya chef? Iya sih, soalnya kalau misalnya kalian biarin gitu aja, kan mereka masih panas ya wortelnya itu, masih ada kemungkinan proses memasaknya itu masih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya direndam di air es, kan mereka langsung berubah suhunya. Oke, itu teman-teman kita dapat info baru. Nah ini chef ada yang tanya, Kak, saya mau tanya pisau yang digunakan apa ya? Waduh, agak sulit, pisau apa ya teman-teman? Ini pisau Zwilling mereknya. Nah, itu. Nah, mereknya Zwilling. Kalau ininya, ini bagian chef knife kalau jenisnya. Nah itu teman-teman tadi ada yang tanya mereknya apa, nah itu siapa tahu mau beli nih kayaknya. Kalau misalnya kalian masuk di Otimo, kalian juga bakal dapat
satu set pisau. Jadi harga yang kalian bayar tuh nanti benar-benar udah include semuanya sama seragam, dasi, apron, bahan-bahan, udah nggak perlu keluar uang lagi. Nah, itu buat keperluan kan kalau kalian memang habis SMA ini mau lanjut di Otimo, teman-teman udah dikasih tahu Chef Cindy juga setidaknya dasar-dasar apa sih yang didapat dari Otimo nanti masuk. Nah ini ada yang lagi. Boleh nggak Chef kasih tahu dasarnya sedikit aja tentang cara memegang pisau yang benar itu seperti apa? Cara megang pisau yang benar. Kalau megang pisau sih simple ya. Kalau banyak orang ada yang, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Kelihatan Chef. Oke, ada yang megangnya tuh kayak gini. Kalau saya megangnya sih kayak gini ya. Jadi jempolnya kayak agak keluar dikit sama telunjuknya ditekuk di sini. Tapi ada juga yang telunjuknya ini lurus gini di atas pisaunya. Terus kalau misalnya kalian mau motong, usahain tangan kirinya ini kan yang megang bahan-bahan. Jangan diginiin ya, dilurusin gini. Harus kayak tekuk masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya seumpama kalian motong, sebentar. Kalau misalnya kalian motong gini, itu nggak bakal kepotong tangan kalian. Soalnya kena di tulangnya yang bagian sini kan, buat sandaran pisaunya. Tapi kalau misalnya kalian kayak gini, tangannya lurus gini megangnya, ini bisa kepotong jarinya kalian. Jadi itu sih basicnya megang pisau. Nah, teman-teman udah dikasih tahu, tadi ada yang tanya. Ada yang bilang juga, Chef, boleh nggak itu nanti makanannya waktu udah jadi, fisiknya dikirim. Sabar ya teman-teman ya, agak jauh. Kalian aja yang ke Otimo, kalian. Kalau mau langsung ke Otimo itu bisa. Ada yang chat ini tadi private, minta dikirim ini Chef, gimana dong? Kalau kalian mau lihat Otimo gimana tempatnya, kalian bisa datang sih ke sini buat lihat-lihat kitchennya gimana, alat-alatnya semua. Ini wortelnya udah selesai. Nah, sekarang saya mau ngeblend kecambahnya. Oke, kayaknya teman-teman juga banyak yang tertarik ini dengan adanya cooking demo ini. Sampai ada yang tanya ini Chef, Chef boleh nggak tahu IG-nya? Waduh, mau ngapain kalian sampai tahu IG-nya loh ini? Loh. Gimana? Boleh. Cindy Senora 19 IG-nya. Kasih tahu kan. Boleh itu nanti bisa di-follow kalau kata Chef Cindy. Lihat di following-nya Serpanca. Kalau kalian teman-teman mau tahu Chef Cindy ini salah satu mantan muridnya Serpanca juga. Siapa tahu kalian mau ngelobi Serpanca, Sir, minta nomor WA, bisa ke Serpanca gitu. Apa Sir persyaratannya? Nah, itu kalian harus siap mental aja dulu ya, teman-teman. Kecambahnya juga sama kayak wortel ya. Jadi kalau misalnya kalian suka yang crunchy-crunchy, sebentar aja cukup. Tapi kalau misalnya suka yang lembek, agak lamaan dikit nggak apa-apa. Ini karena saya mau dapetin tekstur crunchy-nya, jadi saya rebusnya cuma sebentar aja, terus di shock di air dingin. Oke, kalau udah, kita lanjut ke jamur sama bayamnya. Untuk jamurnya sendiri, kalau misalnya kalian mau pakai jamur, jangan lupa dicuci dulu ya, yang bersih. Ini tadi udah saya cuci, terus bongkolnya dibuang.
Terus untuk bayamnya, ini bisa kalian petik bagian daunnya aja. Nggak usah terlalu banyak batangnya, tapi kalau misalnya kalian suka makan batang bayamnya sih nggak apa-apa diikutin dikit-dikit. Soalnya takutnya nanti terlalu keras, kayak kurang enak gitu. Chef, ini tadi ada yang tanya, Chef. Kayaknya tadi ketinggalan waktu penjelasan. Jamur yang dipakai tadi apa ya, Chef? Jamurnya ini yang saya pakai shimeji, Nah, itu. jamur shimeji. Semoga kejawab ya, teman-teman sekalian. Terima kasih, sama-sama. Daun bayamnya yang dipilih yang benar-benar bagus aja ya. Kalau ada yang hitam-hitam dikit, kalau misalnya lagi awal bulan dibuang ya. Kalau misalnya lagi bokeh akhir bulan mau dipakai, ya nggak apa-apa. Ada yang tanya ini ke chefnya, Chef berminat buat ikut Master Chef nggak? Gitu. Gimana nih Chef? Coba dijawab. Masih belum, mungkin beberapa tahun lagi ya. Cari uang dulu yang banyak. Nah, chefnya mau cari uang dulu ya, teman-teman. Belum kepikiran buat Master Chef, nanti mungkin. Kalau ada, nanti chefnya bakal promosi ya ke kalian. Iya, nanti dibantu ya promosinya. Berhubung chefnya masih misa-misain bayamnya itu tadi Chef, ada yang tanya ini, di masa pandemi ini, gimana sih metode pelajaran di Otimo? Apa online, terus di cooking demo kayak gini atau gimana? Kalau misalnya kelas teorinya memang full online, tapi kalau kelas prakteknya sih offline. Cuma memang ada beberapa siswa yang berhalangan hadir karena dilarang sama orang tuanya ya. Kan banyak yang dari luar kota juga. Jadi ada beberapa siswa yang prakteknya juga online. Jadi ujiannya mereka pun online, ujian masaknya. Gitu sih. Jadi kalau memang kegiatan belajar mengajarnya, kalau memang waktu praktek kalau mau offline juga bisa kan ya, Chef? Iya, offline, prakteknya sih memang sebenarnya offline, semuanya offline. Tapi ada beberapa siswa yang memang nggak bisa, jadi itu diikutkan kelas praktek online. Gitu. Itu infonya ya, teman-teman tadi yang tanya. Ada yang mau tanya bisa chat di bawah, bisa PC juga atau private chat ke aku atau everyone. On mic juga bisa, tadi Serpan juga udah kasih tahu ke teman-teman gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya mau on mic-nya. Untuk bayam sama jamurnya ini mau saya saute atau saya oseng-oseng pakai minyak sama dikasih minced garlic dikit. Nanti seasoningnya garam sama merica aja cukup. Jangan terlalu over seasoning ya buat setiap kondimennya, sayur-sayurannya, dagingnya. Soalnya kan nanti kita juga ada sausnya yang khusus buat dicampur ke nasinya. Ada yang tanya ini Chef, minyak yang dipakai kira-kira minyak apa atau ada perbedaan nggak dengan minyak-minyak goreng kayak biasanya gitu? Ini yang dipakai hari ini sih minyak goreng biasa, cuma kalau misalnya kalian mau lebih sehat, bisa pakai olive oil
atau vegetables oil, atau minyak kelapa, bebas sih. Mungkin ngaruhnya cuma di rasa ya. Tapi nggak terlalu signifikan sih ngaruh rasanya. Kayak yang sayur hijaunya gitu, Chef. Kalau selain bayam diganti sama sesuai sama apa ya? Favoritnya kita sendiri boleh nggak? Boleh sih. Mau diganti kangkung juga boleh, sawi juga boleh, bebas mau diganti apa aja. Oke, banyak ya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sabar supaya chefnya juga bisa fokus buat masak. Kita satu-satu bakal ditanyain, teman-teman. Sabar ya. Ini masaknya boleh bayamnya dulu atau mau jamurnya dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya pilih jamurnya dulu supaya bekas minyak yang di pan-nya ini ada kaldu dari jamur-jamurnya sedikit. Jadi nanti bayamnya bisa lebih sedap. Kalau udah ini bisa ditirisin dulu. Terus kita lanjut masak bayamnya. Ini saya kasih sedikit minced garlic. Tunggu dia sampai wangi, tapi jangan sampai gosong ya. Apinya sedang ke kecil aja, jangan terlalu besar. Terus kita masukin bayamnya. Sama kita tambahin sedikit air. Seasoningnya masih sama ya, pakai garam sama black pepper. Nah, ini chef ada yang pengen tahu nih, kalau kita kan belum tentu bisa kan yang ngerasain masakan itu rasanya udah balance atau belum gitu. Gimana sih chef, ada tips-tips nggak cara-cara supaya kita setidaknya bisa ngerasain gitu, oh makanan ini udah pas gitu manisnya, asinnya atau gimana gitu. Kalau buat rasa udah balance atau belum sih itu sebenarnya tergantung kembali ke kalian masing-masing ya. Soalnya kan kadang ada orang yang lebih suka makanannya itu dominan ke asin, ada orang yang lebih suka makanan itu dominan ke manis. Tapi kalau misalnya kalian mau benar-benar yang ini udah sesuai belum sih sama yang original, mungkin kalian bisa coba dulu makanannya. Misalnya kayak hari ini bibimbap, kalian nggak pernah makan bibimbap, kalian mungkin bisa order dulu, pesen dulu di restoran Korea, kalian cobain gimana sih rasanya bibimbap. Jadi supaya kalian tuh bisa tahu kayak patokan rasanya tuh mau kayak gimana. Kalau misalnya bibimbap di restoran A menurut kalian kemanisan,
Berarti nanti waktu kalian masak, bisa kalian gulanya dikurangin, garamnya ditambahin, kayak gitu sih. Memang Tergantung harus selera coba-coba. masing-masing aja ya, Chef. Iya, harus trial and error. Nah, ini banyak yang nanyain Otimo. Bentar, coba bacain satu-satu ya, teman-teman. Oke, ini sayurnya udah, kita mau masak dagingnya sekarang. Untuk dagingnya, kalau misalnya minced garlic-nya mau kalian ikutin di waktu marinasi tadi di awal juga nggak apa-apa ya. Kasih minyaknya jangan terlalu banyak, soalnya daging yang shortbread ini lemaknya udah lumayan banyak, nanti dia bakal keluarin minyak sendiri. Tapi kalau misalnya daging yang kalian beli lemaknya kurang banyak atau sedikit, kalian bisa tambahin sedikit minyak. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Oh, ada nih, Chef. Kalau Chef tanya ada yang mau ditanyain, banyak ini. Teman-teman lagi tertarik banget ini sama acara hari ini. Oke. Banyak yang mau tanya tentang Otimo ini, Chef. Iya, boleh. Tanya tentang Jenjang Otimo. karir lulusan Otimo udah di mana aja ya? Banyak sih, ada yang kerja di hotel, ada yang kerja di restoran, ada yang buka usaha sendiri juga. Udah mencar-mencar sih. Kayak kalau misal waktu magang gitu, Chef, apa memang lulusan, bukan lulusan, maksudnya teman-teman dari Otimo yang mau magang itu apa memang di hotel aja, atau memang ada di restoran, atau gimana? Bebas, kalian bisa magang di restoran, bisa magang di hotel, bisa magang kayak yang di, misalnya ada orang Surabaya yang jualan cake gitu, kalian mau magang di sana, kalau misalnya mereka memang buka untuk tempat magang, juga nggak apa-apa. Terus, nggak harus di Indonesia juga, beberapa mahasiswa Otimo, ada yang magang di Maldives, di Thailand, jadi bisa ke luar negeri juga. Nanti untuk prosesnya, dibantu sama Otimo untuk daftar ke sananya. Itu ya teman-teman, buat tadi yang tanya magangnya Otimo. Nah, ini ada yang penasaran sama harga biaya masuk ke Otimo, Chef. Kira-kira kalau bisa dilihat di mana deh kalau memang lebih rincinya. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang harga Otimo, nanti bisa buka di Instagramnya Otimo, ada link untuk contact person-nya, contact person marketingnya. Nanti bisa tanya-tanya di sana. Nah, itu ya teman-teman, ada. Bisa dicek di official account-nya Otimo, dan juga kan nanti waktu EduFair juga bakal ada Otimo. Ya. Guru BK juga udah bilang, kayaknya juga kalian bakal diinfo gitu, Otimo bakal datang nanti EduFair. Jadi mungkin waktu EduFair kalian bisa tanya-tanya lebih rinci di sana. Sekarang kita lanjut ke telurnya. Ini telurnya bisa dibikin dua macam. Kalau misalnya kalian mau telur mata sapi atau telur ceplok yang setengah matang, itu juga bisa. Atau mau telur dadar juga nggak apa-apa. Cuma biasanya sih mereka pakainya ada yang pakai telur dadar, terus nanti ambil kuning telur yang mentah ditaruh di atas nasinya, atau pakai telur ceplok setengah matang. Tapi kalau misalnya mau kuning telurnya masih mentah, pastiin telur yang kalian pakai itu masih fresh ya. Kalau kalian mau bikin banyak warna, kuningnya sama putihnya bisa kalian pisah, terus
dadar sendiri-sendiri. Kita kasih garam sama merica. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada nih, Chef. Untuk kuliah di Otimo di sana itu udah dapat pastry sama masakannya atau pilih satu macam aja kuliah di sana itu? Kayak jurusannya gitu loh, Chef. Itu memang kita milih jurusan kita mau ngambil apa, dessert atau pastry atau apa, atau memang satu kurikulum gitu. Maksudnya jadi kita dapat semuanya. Kalau kalian ambil yang D3, kalian bakal dapat semuanya. Jadi tahun pertamanya kulineri, tahun keduanya baking pastry, tahun ketiganya minuman sama magang. Tapi kalau misalnya kalian ambil yang gourmet, itu cuma 1 tahun aja, kayak kursus gitu jatuhnya. Jadi kalian bisa pilih kalau yang gourmet mau ambil 1 tahun baking pastry atau mau ambil 1 tahun yang kulineri, gitu sih. Nah, itu sekalian menjawab pertanyaan dari berapa lama sih kuliah di Otimo ya, teman-teman. Jadi itu tergantung Program yang kalian ambil yang mana? program yang diambil. Ya. Gitu. Kalau ambil yang gourmet cuma 1 tahun aja. Nah, itu. Jadi ada yang tanya juga, nggak buka kursus, ta? Nah, itu bisa masuk ke program yang gourmet juga kan ya, Chef? Cuma 1 Iya, tahun. bisa. 1 tahun itu yang gourmet full praktek. Nah, full praktek, teman-teman, bukan teori. Yang gourmet ada yang 1 tahun, jadi bisa pilih antara kulineri atau yang baking pastry, atau kalau misalnya kalian nggak mau D3, tapi pengen dapat dua-duanya, kalian bisa ambil yang program 2 tahun. Jadi dapat tahun pertamanya kulineri, tahun keduanya baking pastry. Full praktek. Untuk informasi lebih lanjut dari Otimo, bisa sabar ya teman-teman. Kan waktu nanti tanggal 26, 27 bakal ada edu fair, kalian bisa tanya di situ gitu. Mungkin hari ini kalian bisa tanya-tanya tentang bibimbap sendiri atau tentang chefnya gitu kalau kalian memang mau tahu lebih kenal. Atau kalian kalau mau tanya-tanya harganya bisa langsung kontak di kontak personnya yang ada di Instagram Otimo. Nanti dibantu sama tim marketingnya Otimo untuk kasih price list-nya. Itu teman-teman. Ada yang tanya tentang chefnya ini. Chef, selama entah itu sekolah di Otimo atau waktu magang, dish apa yang menurut Chef Cindy paling sulit? Dish yang paling sulit, apa ya? Bukan paling sulit sih, kayaknya paling ribet ya. Masakan Indonesia. Itu paling ribet, soalnya kan rempah-rempahnya banyak. Jadinya itu bikinnya itu perlu waktu yang benar-benar lama banget. Sebenarnya sih kalau di sulit ya ada sih, cuma nggak kerasa sulit kali ya, soalnya buatnya itu enjoy gitu. Itu teman-teman. Jadi selama kalian enjoy pasti nggak bakal ngerasa sampai Ya. sulit Kalau gimana ya, gitu. Oke. karena kalau kalian melakukan hal yang kalian suka pasti nggak kerasa kok. Quotes dari Chef Cindy teman-teman bisa diingat. Ini telur dadarnya udah jadi. Ini untuk telurnya bakal kita iris tipis-tipis. Nah, mumpung Chef Cindy lagi megangnya telur ini, Chef, ada yang tanya gimana sih cara bedain telur yang fresh sama enggak? Kalau bedainnya biasanya sih dari warna, kalau dari warna kulit sih nggak bisa ya. Biasanya dimasukin ke dalam air, atau nggak gitu, kadang itu ada yang benar-benar kelihatan dari kulitnya kayak udah jelek banget gitu loh. Kayak yang udah nggak, kurang layak gitu. Sama dari baunya sih. Kalau udah kalian buka ya. Terus ada yang tanya, Chef,
gimana pendapat chef tentang Pak Adi di MasterChef? Belum tentu chefnya nonton MasterChef, teman-teman. Waduh. Lucu. Dia dipanggil Lord kan ya, Lord Adi. Ya, benar Lord Adi. Oh, teman-teman banyak yang nonton MasterChef juga ternyata chef. Siapa tahu dengan nonton kalian bisa jadi chef. Salah satu cara masuk Otimo. Waduh. Ya, benar. Maaf, Sir. Nanti Serpan bilang, loh, Giovanna kok promosi. Dia masih di MasterChef kan sekarang ya? 5 besar ya kalau nggak salah. Masih chef. Yang terakhir lihat sih masih. Loh, kok dijawab? 4 besar ini, sampai tahu udah masuk MasterChef katanya. Jadi kita jadi update tentang Lord Adi nih teman-teman. Jadi juga tahu dong berapa kali Lord Adi menang challenge. Aduh, Chef Cindy-nya juga udah tanya-tanya terus ini tentang Lord Adi teman-teman. Yang tahu bisa komen, siapa tahu Chef Cindy bisa dapat updatean juga. Ya benar, jarang nonton soalnya. Nah, sekarang yang terakhir kita mau bikin sausnya. Oh ya, untuk nasinya nggak harus pakai beras Korea ya, bisa pakai beras Indonesia. Bedanya sih cuma beda di ukuran. Kalau beras Indonesia itu lebih panjang-panjang, tapi kalau misalnya beras Korea itu lebih gendut-gendut kecil-kecil gitu. Terus teksturnya beras Korea, Serpanca jangan ketawa, Ser. Iya kan? Untuk teksturnya itu kalau beras Korea dia lebih lengket gitu daripada beras Indonesia. Sama nasi yang dipakai waktu bibimbap ini sama nasi yang dipakai sama sushi Jepang itu beda nggak ya, Chef? Beda. Kayaknya teksturnya sama. Kalau yang sushi pakainya beras Jepang. Jadi setiap negara punya beras masing-masing. Ini Chef dikasih updatean, katanya Lord Adi-nya udah menang 5-6 kali. Ada yang jawab 4 kali berturut-turut. Asik, Chef Cindy. Oke, terima kasih infonya. Thank you guys, kata Chef Cindy-nya itu. Ini untuk sausnya, saya pakainya 1 sendok makan gochujang. Kalau kalian bingung cari gochujang, ini di supermarket banyak ya. Dia ada dua tipe, ada yang tutupnya coklat, ada yang tutupnya merah kayak gini. Kalau yang merah ini rasanya lebih kuat, kayak lebih strong gitu. Terus kita pakai soy sauce sedikit aja. Soalnya dia udah asin. Kita tambahin sesame oil. Kurang lebih 1 sendok teh ya. Terus di sini ada sake. Sakenya juga pakainya 1 sendok teh. Sama ada mirin. Mirinnya juga 1 sendok teh. Chef, ada yang tanya ini, sake itu apa ya? Boleh tahu nggak bahan dasar sake itu dari apa? Boleh, kalau sake itu dia anggur beras, jadi dari beras. Tapi kalau misalnya mirin, dia memang minuman alkohol yang difermentasi. Dua-duanya sih sama-sama mengandung alkohol dan sama-sama difermentasi. Cuma kalau yang sake, basicnya itu dari beras. Terus rasanya, kalau dari warna udah beda ya, yang mirin tuh lebih orange gitu, kalau yang sake dia bening, terus untuk rasanya lebih manis mirin daripada sake. Nah itu teman-teman, kenapa ada yang tanya, kenapa nggak pakai soju aja biar kesannya sepenuhnya dari Korea? Chefnya bisa pusing. Coba kalau kalian mau.
Ini tadi sausnya ditambahin air sedikit ya, jangan terlalu banyak. Terus bisa kasih gula. Nah, ini ada yang tanya, Chef, sake sama mirin kan nggak halal. Kalau mau diganti sesuatu yang halal, gantinya apa? Bisa kalian ganti pakai vinegar, cuka. Nah, suka Kalau teman-teman. kalian mau. Cuka biasa nggak apa-apa, yang cuka putih biasa. Atau yang cuka apel juga boleh. Terus untuk tekstur sausnya, kurang lebih kayak gini ya. Dia masih kayak agak cair. Jangan terlalu pasta banget kayak teksturnya gochujang ya. Ada lagi yang mau tanya? Pakai soju berarti boleh, kayaknya sih. Mana Chef? Boleh, Boleh. tak? Jangan banyak-banyak ya. Banyak-banyak. Nanti pusing. Kalau pakai soju ini tambahin cuka sedikit ya, supaya ada rasa kecutnya dikit gitu. Ada yang tanya nih, Chef, tentang cara menyimpan daging yang sudah dibumbui tadi, itu berapa lama bisa disimpan? Caranya gimana ya, biar lebih lama gitu? Kalau misalnya kalian mau simpennya agak lama, bisa disimpan di freezer. Pastiin nggak basah ya. Maksudnya sebelum kalian bumbuin itu, kalian tap pakai tisu dulu, jadi supaya air yang merah-merahnya itu darah-darahnya kering semua, terus barusan kalian marinasi, terus kalian tutup rapat pakai plastik klip, bisa, atau nggak gitu, Tupperware yang kedap udara, terus kalian simpan di freezer, nggak apa-apa sih. Tapi jangan terlalu lama juga, nanti kan lebih enak pakai daging fresh, teman-teman, daripada daging yang udah disimpan lama. Oke, ini kita udah mau plating. Untuk platingnya sendiri, yang paling bawah pasti nasi ya. Ini Giovanna mungkin mau tanya ini Chef Cindy, untuk platingnya mau dihitungin 5 menit nggak kayak di MasterChef? Boleh nggak sampai 5 menit selesai kok. Jangan gitu, Sir. Bawa Giovanna, Sir, nggak tahu Chef Cindy itu dredeg dari tadi gara-gara ada Sir di sini. Ya kan, Chef? Nggak apa-apa, Chef. Jujur aja, kita semua tahu. Serpanca galak nggak di situ? Waduh, ditanyain ini. Oh enggak. Oh, Kan enggak. versi Ya. online. Iya, benar, Sir. Sama ya, Sir ya. Terus untuk platingnya ini kalian tinggal taruh toppingnya di atas nasi, dijejer aja satu-satu. Ada yang tanya ini, Chef. Berarti Chef Cindy termasuk salah satu chef yang ada di Otimo berarti gitu ya sekarang? Iya, benar. Nanti kalau sekolah di sini bisa ketemu saya di sini. Jadi kayaknya Bosen, banyak Bos. banget yang ngincar Chef Cindy, mau dari Instagramnya, WA-nya, tanya udah punya pacar atau belum. Waduh, teman-teman. Nanti ya tanyanya ya, bisa di PC sendiri aja deh. Jangan di sini nih, sulit. Kalian jangan cari tante-tante. Waduh. Nah, Chef Cindy kenal sama Koredi nggak? Waduh. Kayaknya banyak. Ya, nggak kenal, tapi tahu. Nah, tahu nih teman-teman. Chef Cindy-nya tahu Koredi, jadi siapa tahu kalian
lulus SMA mau masuk Otimo, ketemu Chef Cindy, ketemu Koredi gitu. Kalian masuk Otimo aja biar ketemu. Nah, udah dikasih jalan itu. Sampai katanya, Chef, Kak, makan tahu isi nggak, Sir? apa ini? Sudah nggak ada tahu sih, adanya pastel. Waduh, aduh sulit Serwan. Di keadaan pandemi seperti ini, gimana sih pekerja di bidang kulineri, chef sampai ser kan? Kebawa serpan ini tadi, maaf ya ser. Apakah terhambat? Kalau awal-awal sih ya sempat terhambat sih, soalnya kan kayak hotel-hotel itu sempat nggak bisa buka ya. Pas awal-awal pandemi, soalnya waktu itu saya masih kerja di 4Point, terus jadinya hotelnya tutup dan semuanya dirumahkan. Tapi kalau sekarang sih udah buka lagi sih, cuma memang okupansinya dikurangin. Nyesuaiin sama pemerintah juga ya, Chef? Iya, benar. Dikurangi 50% kapasitasnya. Ini kalau misalnya kalian udah tata semuanya di atas mangkoknya gini, baru nanti bumbunya kalian taruh di tengah-tengah ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai kuning telurnya bisa taruh di tengah-tengahnya nggak apa-apa. Bumbunya dulu, baru kuning telur. Harusnya biasanya kalau yang dari Koreanya, mangkok yang kalian pakai ini mangkok batu yang panas kayak hotpot gitu. Jadi waktu kuning telur mentahnya diaduk itu bisa dibantu dimatengin sama mangkoknya. Cuma karena hari ini saya pakai mangkok yang biasa, jadi telurnya saya bikin telur dadar. Terus terakhir kalian bisa tambahin nori. Jadi nanti hasilnya kayak gini, terus kalau misalnya kalian mau makan, tinggal diaduk semuanya. Kalau bumbunya kurang, bisa ditambahin lagi. Kalau misalnya menurut kalian kurang pedas gochujangnya, bisa kalian tambahin chili powder juga. Kalau misalnya kalian suka kacang wijen juga, bisa ditambahin di atasnya setelah selesai. Kalian tata semua. Mungkin ada yang mau ditanyain? Nah, itu teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh, ada nih, Chef Las. Buat garnish dan lain-lain, kalau kondimennya mau diganti, boleh kan ya? Boleh banget, boleh diganti, bebas mau diganti apa. Kalau misalnya nggak mau pakai kimchi juga nggak apa-apa sih. Atau nggak suka rumput laut, nggak mau pakai rumput laut juga nggak apa-apa. Ada lagi yang mau tanya? Gimana teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Bisa on mic, siapa tahu bisa ngobrol langsung sama Chef Cindy. Iya, bisa. Saya mau tanya nih, Chef. Iya, Kalau- seru. Kalau lihat ini kan si chef lagi bersih-bersih stationnya ya. Kalau lihat juga Master Chef itu kan mereka juga selalu bersih-bersih, clean their station. Nah, itu memang salah satu regulation atau aturannya begitu Kak? Iya sih, Sir. Supaya nanti kalau misalnya
kalau station kan biasanya kita sharing station ya, apalagi kalau misalnya di hotel atau di restoran. Jadi supaya shift selanjutnya yang setelah kita, kalau misalnya ada mau pakai itu udah bersih gitu. Jadi kita datang bersih, pergi juga harus sudah bersih. Jadi supaya ngenakin yang orang selanjutnya sih. Sama kan kalau dibiarin gini kan nanti lama-lama nggak higienis tempatnya gitu. Thank you. Sama-sama, Serpad. Nah, oke teman-teman. Gimana Chef? Berarti bibimbap hari ini udah selesai? Ya, bimbingnya udah selesai. Nanti kalau mau makan tinggal dicampur aduk semuanya. Udah selesai nih teman-teman. Berarti buat teman-teman yang mau recreate bisa buat gitu. Terus dimasukin Jangan lupa di Otimo ya kalau misalnya kalian recreate makanannya nanti. Siapa tahu bisa tag Otimo, juga bisa tag Chef Cindy-nya gitu. Siapa tahu di repost, di follow back siapa kan pasti mau ini pasti yang cowok-cowok ini apalagi tadi yang tanya Instagram. Nah. Yang nyuci piring siapa, Chef? Waduh. Cuci sendiri nih kata chefnya. Nyuci sendiri dong. Nah, nyuci sendiri, teman-teman gitu. Mungkin Bapak Ibu guru dan teman-teman suster ada yang mau ditanyain gitu ke Chef Cindy? Ya, saya mau tanya ini Chef Cindy. Ini kan para siswa kan ya dengan Otimo pertama kali hari ini. Para siswa tadi sudah mendapatkan bahan yang harus disiapkan, kemudian prosedurnya ya, instruksinya. Kemudian dari bahan yang sudah disiapkan, karena kan masih sulit ya untuk mungkin memperkirakan kalau dengan bahan segini untuk berapa porsi begitu ya. Misalnya untuk bahan yang disiapkan hari ini itu biasanya untuk berapa orang begitu. Dari yang bahan yang sudah di-share ke siswa, barangkali mereka di rumah berempat atau berlima, cukupkah dengan bahan yang tadi mereka terima begitu? Terima kasih, Cindy. Terima kasih Miss buat pertanyaannya. Kalau buat porsinya sih bisa 2 sampai 3 orang ya, tapi normalnya sih buat 2 porsi. Cuma kalau biasanya cewek kan makannya nggak terlalu banyak ya, jadi bisa sampai 3 orang gitu sih. Buat yang porsi yang udah saya tulis di resep. Baik, terima kasih banyak, Chef Cindy. Sama-sama. Soalnya Pak Panca kan lumayan banyak peserta, barangkali Pak Panca ini satu resep ini cukup enggak gitu ya. Baik, terima kasih Giovanna, saya kembalikan. Sama-sama, Suster. Oke, ini Chef ada yang tanya, minuman pendamping yang cocok apa ya? Kalau kita makannya lagi bibimbap nih. Soju. Air putih aja semuanya supaya teh botol sosro. Botol sosro. Makanannya minumnya tetap teh botol sosro. Menurut sama Serpanca daripada nanti nilainya dikurangin. Nah, kan ketahuan kalau bilangnya di sini teman-teman ya, jangan ketahuan makanya. Jangan minum soju loh, masih SMA. Nah, udah dikasih pesan tuh, nggak boleh minum soju. Ada gembira boleh bebas. Boleh sudah gembira nggak apa-apa. Dari soju yang nggak ada alkoholnya nih, Kak Giovanna. Nah ini, nggak ada alkoholnya tapi namanya tetap soju. Aduh, gimana ya? Boleh. Ada loh itu, yang jual banyak loh itu. Soju tanpa alkohol. Iya, yang ada rasa-rasanya gitu ya. Lama-lama jadi fruity itu, bukan soju tapi fruity ya. Anggap aja fruity gitu ya, bisa. Jadinya fruity nih. Wah, kaget ya teman-teman. Ini kok ada yang kembali siapa gitu ya. Ada yang kembali nih dari jauh. Ada yang kembali dari mana, dari tadi gitu ya. Maafkan teman-teman, dari tadi saya diam gitu. Tapi dari tadi Jenny juga merhatiin sih. Jadi saya juga merhatiin gimana caranya Chef Cindy masak gitu buatnya. Ini kalau jadi boleh bilang jujur jadi kepingin makan gitu ya dari tadi nih rasanya kayak
tergiur gitu untuk buat, untuk nyoba, untuk makan gitu. Rasanya tergiur banget gitu karena masaknya udah rapi kan ya. Kalau kita tadi bahas tentang MasterChef juga, masaknya mereka kan rapi gitu ya. Jarang gitu yang namanya kayak kotor-kotor gitu. Jadinya kayak kita ngeliat, ya ampun, gimana ya caranya masak kayak gitu gitu ya. Kayaknya kalau di dapur rumah sendiri tuh begitu masak keluar barangnya banyak langsung gitu ya. Wah, jadi wah gitu langsung kayak banyak gitu. Barang-barangnya banyak, bahan-bahannya dipakai banyak, tapi belum tentu hasilnya seenak dan sebagus buatannya Chef Cindy gitu ya Kak Johanna ya. Benar-benar. Apalagi kalau di rumah gitu kan, langsung bahan-bahannya dikeluarin semua, tiba-tiba makanan selesai, dapur loh kok berubah. Kayaknya semua kayak gitu juga kok di rumah. Aku juga biasanya kalau di rumah lebih berantakan memang. Bener, nggak tahu kenapa kok masak di rumah atau kalau di station kita rapi gitu ya, kayaknya masaknya rapi. Begitu di rumah itu rasanya Nyaman gitu. Iya, bener. Jadi bahan terus juga alat semua keluar semua dipakai. Padahal nggak tahu yang dipakai yang mana gitu ya. Iya, keluarin benar. dulu gitu ya. Siapa tahu butuh. Kita kedoknya gitu, siapa tahu butuh. Siapa tahu. Untuk Chef Cindy, kayaknya Serpan mau minta tolong buat screenshot hasil dari makanannya tadi, boleh? Oh, boleh. Karena Jadi tadi dideketin kurang, gitu. kurang zoom. Jadi put videonya video ke makanan tapi di zoom gitu, kayak lebih di zoom. Kita keluar spotlight dulu. Nah, Ini kan namanya. Yes, gitu. Bisa langsung di screenshot, Sir. Oke, sudah, thank you. Bayar pakai televisi Serpan. Oke. Ini dari tadi bahas tahu isi, ada kenangan apa ini ya Kak Johanna ya dengan tahu isi ya? Kenangan apa ini yang kita tidak tahu gitu? Ini Serpanca selalu ngunci muridnya ini dulu buat beli tahu isi. Coba kita spotlight Serpanca gitu supaya kita bisa ngobrol bareng. Nah, Serpanca di sini. Gimana Sar? Rahasia masa lalu gitu ya. Salah satunya makanan Jadi kita dikunci di dalam kelas. Terus Serpancanya lari terlambat. beli tahu isi gitu ceritanya. Ceritanya nggak kalah asik berarti Jen sama kayak kita ya kan? Iya, mirip-mirip lah ya. Tapi sayang jadi online gitu ya. Saya online gini nggak dapet ini, kasihan deh. Ini saya cariin dulu aja deh, gambar tahu isi gitu, jadi bisa saya share screen kalau mau. Oh iya, boleh Sir. Nanti Serpan pakai buat background gitu ya, gambar tahu isi gitu. Wah gitu ya, berarti ya mirip-mirip kalau mungkin Johanna soto gitu, Chef Cindy Chef kita tahu beda isi gitu. Makanan doang ini Chef. Loh, kalau selesai nih, Sir. Kok Serpannya hilang ini? Belum. Serpannya melarikan diri sepertinya. Serpan, Chef Cindy kan salah satu mantan murid nih. Gimana sih kesan-kesan Serpan sama Chef Cindy nih? Coba. Waduh. Apalagi Chef Cindy kan sudah jadi chef Otimo. Salah satu keren gitu ya. Iya benar. Kita tahu bahwa Otimo keren banget gitu. Bisa kita dengar dari Serpan. Yang pasti kenapa dari awal saya manggilnya juga Chef Cindy gitu ya, karena yang namanya chef itu menunjukkan perjuangan dari awal sampai dengan sekarang ini. Nah, pasti saya kenal dulu Cindy Senora, ya kurang lebih tidak seperti sekarang ya Sin, agak malu-malu, diem gitu ya. Kalau sekarang sudah keren sekali, saya lihat di Instagramnya juga, gitu. Dia sudah berjuang sampai sekarang. Stalking ya? Stalking Instagram saya ya? Ketahuan ya, Sir. Iya, karena kemarin kan kita TM itu toh dengan Miss Jessica juga, jadi saya cek dulu dong, kan gitu, biar nanti ada bahan juga kalau kita hari ini ngomong-ngomong. Iya, benar-benar. Itu sih, kalau dari saya itu. Jadi kalau misal teman-teman semua, gitu ya, mau Otimo atau mau ke sekolah manapun, ke perguruan tinggi manapun, saya kira bisa dicontoh juga untuk Chef Cindy ini perjuangannya. Dari mulai 0 sampai dengan sekarang, itu semua kita punya peluang yang sama. Kurang lebih itu sih. Thank you. Thank you, Serpan, buat kata-katanya. Chef Cindy, aduh terharu gitu. Gimana, Chef? Wah, gitu.
Cuma Serpan yang bilang aku malu-malu, padahal dulu malu-maluin. Nah, Wah, ada lagi nih ya sepertinya yang dibongkar cerita masa gitu. lalu. Nah, ini Kak Jen. Iya, ini kayaknya kita belum bisa sampai ke sana gitu ya, Kak Jawana ya. Benar. Mungkin nanti gitu, udah pada lulus, jadi punya cerita masing-masing gitu. Iya, bener banget. Thank you Serpan buat kata-katanya gitu. Kita juga mau ngucapin terima kasih buat Chef Cindy yang sudah berkenan memberikan tutorial ya ini ya jadinya. Kayak tutorial tutorial masak gitu, sama kayak mannernya juga kalau masak. Kayak tadi ada cara megang pisau, cara setelah kalian masak kalian bersihin stationnya, itu juga manner loh guys pada saat kalian masak gitu. Jadi teman-teman yang tadi bener-bener merhatiin, mungkin temen jadi kayak, oh gini toh ternyata cara masak yang bener gitu, nggak kayak tadi saya bilangnya saya kalau masak di rumah semua dipakai gitu ya, itu nggak boleh sebenarnya guys, karena nanti kasihan yang nyuci, apalagi kita kalau udah masak di rumah males nyucinya gitu, ngelihat iya bener itu. Jadi kalau tadi saya sendiri bilang kalau di Otimo habis bersih-bersih ya cuci sendiri gitu, nyuci sendiri nggak ada yang nyuciin. Dan kita kalau di rumah nyuci sendiri guys, gimana dong ya? Jadinya kayak males gitu. Makanya kalau teman-teman semuanya ada keinginan atau hobi masak gitu, bisa lah ya kalian ikutin resepnya Chef Cindy hari ini, di recreate. Jangan lupa di tag juga ya Kak Giovanna ya, tag Otimo, tag Chef Cindy juga gitu. Oke deh, kalau gitu berarti acara cooking demo kita hari ini sampai di sini. Terima kasih Chef Cindy, terima kasih Chef Otimo Cindy. juga. Terima kasih. Oke, habis ini kita ada apa, Kak Giovanna? Setelah kita say thank you, kita ada Suster mungkin ingin menyampaikan. Tentu saja habis kita ada acara, ada cooking demo, pasti Suster punya sepatah dua patah kata buat kita, buat Otimo, buat Chef Cindy juga. Oke. Suster bisa kita persilahkan. Terima kasih, Giovanna. Selamat siang kembali, Chef Cindy. Senang sekali ya tadi mendengar perbincangan Serpanca dengan Jenny, Giovanna. Ya, ternyata alumni Hendrikus. Ya, saya tidak tahu sebelumnya. Ya, tapi saya yakin siang hari ini menjadi istimewa bagi para siswa Hendrikus bahwa ternyata yang memberi tutorial adalah kakak kelas sendiri. Nah, itu pasti nilai tersendiri ya, Chef Cindy ya. Baik bagi siswa yang mengikuti maupun bagi Chef Cindy sendiri. Ya, ternyata untuk sukses ada banyak opsi ya. Nah, Otimo adalah salah satunya. Terima kasih siang hari ini sudah membantu kami semua untuk belajar mengenal spesies, ya, mengenal bumbu-bumbu masak, kemudian cara memasak. Saya pikir para siswa bisa berkreasi, ya, meskipun tadi melihat, waduh, tempatnya banyak sekali yang dipakai Chef Cindy. Ya kalau gitu di rumah ngambil baki yang lebih lebar, jadi semua bahan tuh ditaruh di satu baki gitu ya. Ya, Chef Cindy ya, jadi nggak harus satu untuk satu. Tadi kan demonya mestinya harus begitu memang. Tapi kan kalau kalian malas nyuci, sudah tahu kelemahan, pakai nampan yang gede. Itu sayur jamurnya di pojok kiri, kemudian bayamnya di sebelahnya, berikutnya begitu ya. Jadi jangan melihat tadi banyak barang yang harus dicuci, wah nanti demo kedua sudah banyak yang nggak ikut. Saya agak ketir-ketir ini ya. Baik, silahkan nanti mencoba ya di kesempatan yang selama minggu-minggu yang akan datang ini ya. Salah satu menu kalian yaitu ya. Chef Cindy, terima kasih untuk hari ini. Semoga ini bukan pertama kali ya. Saya yakin nanti di bulan-bulan yang akan datang ya, meskipun mungkin ada chef yang lain, tetapi kita berharap bisa bertemu lagi. Selamat
berjuang juga. Kalau kita semua berproses, dan Chef Cindy juga semoga sukses di tempat kerja. Ya, baik Terima Tuhan. kasih, Suster. Baik, Tuhan berkati. Lulusan tahun berapa? Lulus dari IPMO tahun 2019. Bukan, dari Hendrikusnya? Oh, dulu saya alumni Gloria. Dulu Serpanca di SMP. Ini saya salah alamat ini tadi berarti. Oh, baik. Salah alamat ini tadi. Karena betul, Serpanca dari Gloria. Jadi ini bertemu di rumah yang baru, begitu ya. Baik, tidak apa-apa ya. Minta maaf, bukan alumni Hendrikus, tapi ya, kami bangga juga. Ya, sepertinya di Otimo ada yang masuk dari Hendrikus ya tahun yang lalu. Saya kurang ingat. Ada satu ya, cowok kalau tidak keliru. Ya baik, Chef Cindy sukses. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan para siswa untuk kegiatan siang hari ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih Suster. Jadi juga terima kasih teman-teman semuanya, kita belum menutup acara kita pada siang hari ini karena kita belum doa penutup gitu ya. Jadi meminta kesediaan Suster untuk untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa dan juga berkat selama untuk akhir pekan kita, karena untuk menutup kegiatan kita selama 1 minggu ini. Silakan Suster. Baik, terima kasih Jenny, dengan senang hati. Mari kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang pembelajaran bersama Otimo siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran bersama Otimo siang hari ini. Kami juga bersyukur atas perjumpaan yang boleh kami alami bersama Chef Cindy. Semoga Engkau memberkatinya selalu, memberikan kesehatan yang baik, berkat bagi keluarga dan juga bagi seluruh staf Otimo. Tuhan, saat ini kami akan meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan tugas kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu menyertai kami satu persatu bersama keluarga, agar kami dapat berakhir pekan penuh dengan kegembiraan bersama keluarga. Akhirnya kami mohon berkat-Mu, dan kami serahkan seluruh rencana baik kami ke depan. Bunda Maria, doakanlah kami, doakanlah Chef Cindy, doakanlah semua orang yang ambil bagian dalam kegiatan hari ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Hendrikus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, terima kasih, Chef Cindy. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Oke teman-teman, tetap stay dulu ya. Kita belum foto loh ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita